Jadi setelah kemarin interiornya gua bongkar bareng Rinto dan mobilnya udah siap dikirim, mobil akhirnya gua dorong untuk naik ke towing, kemudian gua kirim ke Beo Motorsport milik Moti. Nah, Beo sendiri udah jadi tempat andalan gue lah buat melakukan segala perbaikan perawatan mobil gitu mungkin dari 2009 ya kira-kira gue mulai kenal sama Mas Moti, dan sejak saat itu semua yang berkaitan sama perbaikan dan perawatan tuh gue lakukan di situlah, kurang lebih gitu. Jadi buat proyek KZ ini tentu gue lagi-lagi mempercayakan Mas Moti buat melakukan perbaikan di sektor mesin. Dan nah kalau dilihat sebenarnya mobil ini yang gua tahu ini menarik atau enggak ya, tapi mobil ini sebenarnya lahir sebagai mobil yang mesinnya 1300 single cam. Sementara bodi mobil ini kan memang populer dikenal dengan sebutan twin cam. Sebenarnya agak kurang tepat bilang mobil ini twin cam karena mesinnya sendiri adalah mesin 2E yang similar sama Starlet, yang konfigurasinya itu masih single cam. Memang dulu itu Bapak pernah cerita kenapa beli trim yang SE ini yang paling rendah, karena menurut beliau waktu itu selain harga jualnya yang murah, perawatannya juga dianggap lebih minim karena fitur-fiturnya kan juga ikut dilucuti lah gitu. Nggak ada power window, nggak ada power steering, dan mobilnya nggak ada electric mirror juga, jadi lebih minim perangkat elektronik lah gitu. Nah kemarin begitu video episode 1 tayang, nggak sedikit juga yang nanya ke gua kenapa sih masih mempertahankan mesin bawaannya gitu, sementara sebenarnya mesin 1300 ini kan kurang, mungkin power to weight ratio-nya kurang ideal lah buat sebuah Corolla gitu. Nah gua sebenarnya dulu maksudnya dalam perjalanannya KZ itu perlahan jadi mobil yang pakai velg lebar dan pendek, karena ya dulu gue ada pertimbangan bahwa mobil ini nggak bisa kenceng anyway gitu, karena lahirnya sebagai mobil yang mesinnya kecil. Jadi daripada gue bikin appearance-nya ideal, sekalian aja gue rusakin lah dalam tanda kutip gitu, karena mobilnya juga emang tenaganya pas-pasan lah gitu. Nah bagi gue konsep itu udah lumayan jadi esensinya KZ gitu. Mobil itu nggak terlalu punya keunggulan di sisi performa gitu. Jadi sekarang seperti gue bilang kemarin, gue mau tetap mempertahankan karakter KZ sebelum akhirnya dilakukan project ini, yang dimana tampilannya secara garis besar masih sama. Nah atas dasar itu gue jadi memutuskan juga untuk mempertahankan mesin ini. Jadi seakan-akan waktu nanti mobil ini terlahir kembali, konsepnya masih sama lah gitu, sama dulu kenapa mobilnya jadi begitu gitu. Mobil ini sendiri udah jalan kalau gue nggak salah ingat 420.000 kilo, dan mesinnya sendiri baru pernah di overhaul itu sekali di tahun 2004. Saat itu gue belum kenal Mas Moti itu, jadi waktu itu bengkel langganan gue lah gitu yang overhaul mesinnya. Waktu di overhaul itu seingat gue kilometernya 200.000 sekian lah gitu. Jadi berbarengan dengan bodinya yang diperbaiki, gue rasa udah tepat banget untuk melakukan perbaikan di sektor mesin juga gitu. Perbaikannya gue serahkan ke Mas Moti, dan gue yakin dia bakalan bikin mesin single cam ini jadi mesin yang punya performa balik kayak dulu waktu lahir lah, kurang lebih gitu. Adi waktu datang ke bengkel gua untuk perbaikan mobilnya. Mobil dia itu pertama kali datang ke bengkel gua tuh ke Beo Motorsport tuh tahun 2009. Waktu itu sih kebanyakan cuman ngerjain kerjaan ringan sih, perbaikan sedikit-sedikit, lebih banyak sih servis-servis ringan sih ya, terutama kaki-kaki, karena ya lo tahu deh mobil dia kayak gimana kan bentuknya.
pada saat itu. Pendek kayak gitu deh pokoknya. Awalnya ya di motorsport itu awal karena hobi sih. Hobi, gue bener-bener di mobil gue sendiri, mobil teman-teman dekat gue, yang pada akhirnya tuh dari mulut ke mulut jadi banyak gitu yang datang ke tempat gue untuk perbaikin mobilnya. Biarpun pada awal tuh perbaikannya semua perbaikan ringan sih gitu. Nah kemarin waktu ngelihat akhirnya mobil nyampe ke BO dan mesinnya mulai dibongkar dan diangkat dari engine bay, gua sebenarnya expected sih setelah jalan lama dan berhenti lama gitu ya, berhenti 3 tahun ya, di sekujur mesinnya ternyata banyak oli bocor, terus ada jejak-jejak coolant juga yang mungkin pernah netes di berbagai macam sisi gitu ya. Terus gearbox sih gue inget gue olinya pada bocor deh, bocoran lah mobil itu. Gue menjadikan isi oli itu jadi perilakunya kayak isi bensin, tapi intervalnya lebih jauh-jauh aja karena begitu secara periodik gue cek pasti olinya berkurang. Cuman kan waktu itu ya gue pikir masih bisa lah disiksa-siksa gitu. Bener sih, habis disiksa berhenti, tapi berhentinya gara-gara gue sendiri, bukan gara-gara mobilnya nyerah. Nah dari tampang mesin yang kelihatan itu sih gue cukup yakin Moti bakalan kerja keras. Paling nggak tangannya bakalan kotor banget buat ngerjain mesin itu, karena Moti biasanya ngerjain mesin bersih-bersih, nggak kayak mobil gua. Kemarin nih 2024 ini Adi datang lagi bawa KZ. Dia bilang sama gue mau refresh mesin. Gue bilang sama dia, ini kayaknya akan banyak nih perbaikan yang akan lu keluarkan gitu, baik biaya maupun spare part ya. Karena yang udah-udah tuh kalau mobil berhenti mesin ya, terutama mesin berhenti lama tuh biasanya kemungkinan diputar aja nggak mau, macet kali ya mesinnya. Tapi yang ini sih kemarin gue coba putar sih alhamdulillah lancar. Nah nanti kedepannya mungkin gue akan bongkar awalnya tuh silinder head dulu, karena keluhan dia waktu mobil itu masih jalan itu kalau di kecepatan tinggi tuh terutama di tol ya, itu pasti temperaturnya suka naik tuh sampai 3/4. Nanti kalau dikurangin lagi RPM-nya normal lagi. Dia sempet nanya tuh sama gue kira-kira apa ya gitu. Asumsi gue sih saat itu mungkin dari gasket silinder headnya ada yang bocor atau korosi di silinder headnya dia. Tapi nanti kedepannya sih akan gue cek semua sih itu, termasuk bagian mesin-mesin yang banyak bocor itu sama transmisi. Mungkin perbaikan yang kali ini dia lakukan nih lebih banyak dari biasanya yang dia datang ke bengkel gua sih. Oh ya, kemarin dia juga minta bongkar bagian dashboard, wiring dan segala macam tuh supaya dibersihkan semua, karena takutnya di bagian perkabelan tuh soket-soketnya tuh kalau mobil udah lama berhenti biasanya jamuran tuh. Nah jadi kelistrikan tuh terkoneksi nggak maksimal gitu kan. Mungkin kalau memang diperlukan penggantian parts, cylinder head, piston atau apalah itu, dia pengennya tuh sebisa mungkin orisinil, terutama piston dan bagian engine yang internal bagian dalam itu dia pengennya orisinil. Nah itu tantangannya tuh mencari spare part mesin 2E itu nggak gampang tuh sekarang. Makanya gue bilang sama Adi kemarin tuh mungkin kita perlu hunting spare part, nggak bisa di satu toko gitu, mungkin di beberapa tempat atau dari dari online. Nanti kalau misalnya gue bilang kalau misalnya memang masih ada barangnya, ada spare partnya, mungkin gue akan segera mengeksekusi bongkar tuh mesin sampai total. Gue juga minta Mas Moti buat bongkar dashboard karena gue nggak ada pengalaman bongkar dashboard beserta isinya. Kemarin waktu dibongkar, akhirnya mobilnya kan telanjang bener-bener tuh ya, kelihatan si shellnya doang. Gue cukup nggak kaget sih ya, gue sebenarnya juga udah expect mobil itu pasti banyak karatnya, tapi begitu
akhirnya telanjang, gue bener-bener lihat, oh ternyata kondisi karatnya lumayan lebih parah daripada yang gue bayangin lah gitu. Jadi setelah dikerjain sama Mas Moti dan meninggalkan mobil itu jadi rolling chassis doang gitu, shell dengan roda, mobilnya akan gue kirim ke workshop untuk ngerjain bodywork. Dan tentunya gue akan minta tolong workshop ini untuk ngilangin karatnya, sekaligus gue ada sedikit mau melakukan perubahan lah di mobil itu. Jadi mobilnya udah siap kirim ke bodywork, jadi coba nanti lihat lagi mobilnya bakalan jadi gimana.